Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kayaknya ceria-ceria nih. Apa kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, semakin baik luar biasa. Alhamdulillah, semuanya sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah. Kalau begitu, sebelum kita belajar, terlebih dahulu Bapak mau ngecek kesiapan kamu. Semuanya ya, semua sehat ya? Nah, kelompok sana juga. Yang semangat ya nak ya? Mari kita sama-sama belajar pada hari ini. Namun sebelum belajar, kita doa dulu di antara sekian banyaknya. Mohon kiranya untuk dipimpin doa. Ora kira maju ke depan, pimpin doa. Bersiap. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, Bapak absen terlebih dahulu. Semuanya hadir semuanya? Oh, ada dua yang tidak hadir, yaitu Hana. Kenapa Hana? Ada beritanya, ada kabarnya, ada surat izinnya? Oh, sakit ya? Ya udah. Terus yang kedua siapa? Agni. Kenapa Agni sakit juga? Oh, demam. Ya sudah, kalau begitu yang ada di sini semuanya sehat? Kalau sehat, mari kita mulai pelajaran ini. Bukunya dibuka pada bab 3. Semuanya udah siap? Kalau sudah, mari kita mulai pelajaran agama Islam pada bab 3, yaitu indahnya keragaman atau keragaman sebagai sunatullah. Terlebih dahulu Bapak sampaikan bahwa judul indahnya keragaman ini ada beberapa capaian yang harus diperhatikan. Yang pertama, peserta didik memahami arti keragaman sebagai ketentuan Allah atau sunatullah. Yang kedua, peserta didik mengenal norma yang ada di sekitar lingkungan yang lebih luas, percaya diri, mengungkapkan pendapat pribadi, harus berani mengungkapkan pendapat kamu. Yang kedua, yang ketiga, memahami pentingnya musyawarah. Kemudian untuk mencapai kesepakatan dan pentingnya persatuan dan kesatuan di negara Republik Indonesia ini. Baik anak-anakku sekalian, mari kita mulai pelajarannya. Baik anak-anakku sekalian, kita belajar bahwa keragaman sebagai sunatullah. Keragaman adalah merupakan anugerah dari Allah yang patut kita syukuri, karena dengan keragaman itu kita dapat belajar banyak. Ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Jawa, itu ragam bahasa. Ada yang berbahasa Sunda, ada yang berbahasa Batak, ada yang dari Jawa. Oh, tuh banyak kan? Bisa ngomong Jawa enggak? Ada yang dari bahasa Sunda, ada yang dari Sunda.
No, ada Rio dari Sunda. Supaya apa? Manusia itu Allah menciptakan keragaman ini. Ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, ada apa? Supaya apa? Supaya saling mengenal, itu intinya. Juga supaya kita saling mengenal dalam persatuan ini. Keragaman membuat kita semakin semarak dan menarik. Keragaman dapat menambah pengetahuan kita akan sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah kita temukan sebelumnya. Keragaman tidak boleh dijadikan alasan untuk memecah belah, apalagi berantem, mengejek antara teman dengan teman yang lain, menghina antara agama dengan agama yang lain, melarang agama lain untuk beribadah. Dalam wadah Indonesia kesatuan dan persatuan ini, tentunya kita harus saling menghormati antara teman, dan kita harus saling tolong menolong antara teman. Karena kalau kita mau tolong menolong kan tidak melihat dari mana dia asalnya. Misalkan nih, kita lagi jalan-jalan baik di sekolahan maupun di rumah, terus ada teman jatuh, apa yang kamu perbuat? Menolongnya tanpa menanya kamu agamanya apa. Wah, agamanya Kristen, saya nggak mau menolong. Atau barangkali dia mah agamanya Buddha, nggak usah ditolong. Tidak, semua manusia di hadapan Allah itu memang sama, tapi hanya ketakwaannya yang berbeda. Tapi dalam hal keragaman, manusia di negara itu sama, tidak ada perbedaannya, baik suku, ras, kulit, budaya, dan bahasa. Jadi semuanya kita harus saling tolong menolong dalam keragaman ini. Kemudian selanjutnya, ajaran Islam, kebaikan dari ajaran Islam kepada ajaran yang lain. Berarti ada agama apa saja? Ada yang tahu agama apa saja di Indonesia? Apa? Agama Islam, terus agama Buddha, Katolik, Konghucu, Hindu, Kristen, yaitu semuanya agama di negara itu semuanya adalah sama, berbuat baik kepada sesama. Bukan orang Muslim saja yang harus berbuat baik. Apa yang kalian pahami dari keragaman itu tentunya harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari pun di lingkungan rumah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-birru husnul khuluq, bahwa kebaikan itu adalah merupakan kebaikan, membuat hatimu menjadi tenang. Karena kebaikan adalah akhlak yang mulia. Al-birru husnul khuluq. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Ada yang tahu agama adalah rahmatan lil alamin? Yaitu agama yang membawa rahmat, berkah, kebaikan, kasih sayang bagi seluruh alam semesta ini. Pinter tuh, agama adalah rahmatan lil alamin. Ulangi Nizam. Yaitu agama yang membawa rahmat, berkah, kebaikan, kasih sayang bagi seluruh alam semesta ini. Tuh, agama adalah rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk semesta ini. Kan di alam ini ada manusia, apalagi ada hewan, ada tumbuhan, ada benda, semuanya harus kita sayangi, kita lakukan, kita rangkul, kita sayangi, apapun itu bentuknya, baik itu berupa hewan, ya kita berikan perlindungan kepada hewan, memberi makan, memberi kandang, memberi minum sebagaimana layaknya manusia hidup. Kepada tumbuhan juga kita harus memberikan kebaikan apa yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Kira-kira yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu apa aja? Ya, memberikan air, kemudian pupuk, apalagi? Kena sinar matahari, apalagi? Air, sama, apalagi? Sekarang kebaikan manusia terhadap hewan apa saja? Memberi makan. Memberikan kandang yang layak. Apalagi? Memberi minum. Merawatnya dengan baik, penuh dengan kasih sayang. Tidak ada perbedaan karena dia sebagai makhluk Allah
dan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kita tepuk tangan terlebih dahulu, tepuk anak soleh. Udah, baik anak-anakku sekalian, semangatnya kayaknya udah makin berkurang. Tepuk semangat. Oke, kayaknya udah makin ceria kan kalau ada tepuk semangat. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah tentang toleransi antar agama. Toleransi, ada yang tahu makna toleransi? Siapa yang tahu toleransi? Apa, Neng? Saling menghormati dan menghargai. Oh, saling menghormati dan menghargai kepada agama yang lain. Oke, sip. Toleransi adalah memiliki sifat tenggang rasa menghargai kepada selain yang menganut agama selain Islam. Kemudian menghormati kalau dia mau beribadah, misalnya kita lagi belajar kelompok nih dengan agama yang lain. Kemudian terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agama yang lain pun tuh ada suara azan, kita berhenti dulu. Kemudian yang beragama lain pun nanya, ini Zam gak sholat? Ya udah mau sholat dulu ya, belajarnya sampai sini. Itu saling menghargai. Walaupun belajarnya bareng satu kelompok, tapi ada agama yang lain, ya kita menghormati agar sesama agama kita menghormati. Itu namanya disebut toleransi. Kemudian membolehkan pendapat, pandangan, kepercayaan. Kalau ada misalkan kayak kita kan satu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu semua agama mempunyai Tuhannya masing-masing sesuai dengan pemeluk dan kepercayaannya. Maka dari itu kalau kita bertoleransi kepada sesama, tentunya kita harus menghormati, menghargai, membiarkan, membolehkan kepada mereka yang beragama lain untuk menganut dan menjalankan agamanya masing-masing. Karena setiap agama itu mengajarkan kebaikan kepada setiap pemeluknya. Agama apa saja, pasti agama yang lain pun mengajarkan kebaikan. Bukan agama Islam saja. Agama Islam melarang merampok, dilarang enggak? Membuli, dilarang apa enggak? Agama lain pun pasti melarang, gak boleh membuli, berkata kotor, berkata yang tidak enak didengar oleh hati, kemudian hibah kepada orang lain, itu pasti tidak diperbolehkan agama manapun. Jadi setiap agama mengajarkan kebaikan kepada setiap pemeluk. Nah, paham? Baik, kita lanjutkan lagi. Anak-anakku sekalian, di dalam sikap toleransi atau menghargai dan menghormati perbedaan, yang pertama, tidak mengganggu umat agama lain ketika mereka beribadah. Yang kedua, tidak memaksa orang lain untuk menganut agama kita. Iya, tidak boleh memaksa orang lain untuk menganut agama kita. Yang ketiga, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan tidak boleh mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun. Karena agama Islam memang diperluas untuk rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada semua makhluk yang ada di bumi ini, entah itu manusia yang beragama beda ataupun makhluk yang lain seperti tumbuhan dan hewan. Baik, untuk selanjutnya, untuk memperiahkan bahwa kita berada di negara kesatuan, mari kita bernyanyi terlebih dahulu, menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo kita semuanya bareng-bareng, 1, 2, 3. Garuda Pancasila.
Baik anak-anakku sekalian, bahwa setiap agama mengajarkan toleransi, dan toleransi dalam Islam adalah toleransi dalam hal kemasyarakatan, pergaulan, maksudnya gaul antara agama dengan yang lain, bukan akidah. Kalau akidah karena ini sudah dijelaskan dalam surat Al-Kafirun dari ayat 1 sampai 6. Ayo kita rame-rame bersama-sama bareng-bareng membaca surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tuh, jadi toleransi sesama agama itu bagi orang yang beriman sudah dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Kafirun dari ayat 1 sampai ayat 6. Dan yang paling terakhir itu penekanan kita terhadap selain agama Islam adalah lakum dinukum waliyadin. Apa artinya lakum dinukum waliyadin? Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Karena dulu Rasulullah itu dipaksa oleh orang kafir Quraisy untuk menyembah berhala-berhala mereka supaya mengikuti penyembahannya. Dipaksa oleh orang-orang kafir Quraisy untuk mengikuti menyembah berhala-berhala mereka yang disembah, yaitu Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Akhirnya turun ayat ini, Rasulullah berdampingan dengan agama lain, turunlah ayat ini. Akhirnya ya sudah, apa yang kamu sembah, sembahlah Tuhanmu. Kami punya Tuhan sendiri. Dan ayat yang terakhir, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Baik anak-anakku sekalian, untuk pelajaran yang terakhir Bapak kasih tugas apa yang sudah berada di sana untuk bisa melaksanakan tugas. Bapak kasih tugas masing-masing per kelompok ya. Baik, sebagai penutup pelajaran ini Bapak memberikan tugas apa yang telah disampaikan. Tolong nanti pertanyaan-pertanyaan ini dijawab secara kelompok, boleh kerjasama ya. Baik anak-anakku sekalian, Bapak tadi sudah memberikan tugas kepada kamu, itu kertasnya masing-masing dipegang per kelompok. Bapak akan silakan maju dari perwakilan kelompok untuk presentasi ke depan. Yang pertama pertanyaannya sudah dipegang setiap kelompok. Sekarang ya kelompok yang pertama, maju Nafin, apa yang dimaksud agama rahmatan lil alamin? Silakan. Contohnya rahmatan lil alamin yaitu agama yang membawa rahmat, berkah, kebaikan, kasih sayang bagi seluruh alam semesta ini. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara menghormati tetangga di lingkungan kamu masing-masing? Siapa yang punya? Ya silakan. Contohnya tidak mengganggu umat agama lain ketika mereka beribadah. 2. Berteman dengan semua orang tanpa membedakan agama, ras, suku, dan budaya. 3. Senantiasa membantu teman yang berada dalam kesulitan meskipun berbeda agama, ras, suku, dan budaya. Oke, tepuk tangannya semuanya, jawabannya pintar. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara menghormati keragaman di sekitar rumahmu? Jelaskan. Tidak mengejek, tidak saling bertengkar, saling menghormati perbedaan kesempatan teman beribadah. Oke, tepuk tangannya. Oke, sip. Cara merawat tumbuhan: menyiram secara teratur, memberi pupuk secara teratur, memberikan sinar matahari yang cukup, tidak lupa membersihkan daun-daun yang sudah berguguran. Kasih.
Pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan cara berbuat baik terhadap hewan yang merupakan makhluk Allah juga. Dipersilakan, oh Mazea yang mau maju. Dengan cara merawat dan memberi makan serta memberikan kandang yang layak untuknya. Kita harus menyayangi hewan karena Allah Subhanahu wa taala selalu menganjurkan untuk saling menyayangi sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, tepuk tangannya semuanya. Semuanya sudah dijawab dengan baik. Baik, anak-anakku sekalian, pelajaran hari ini sudah cukup, yaitu indahnya keragaman sebagai sunatullah. Untuk sebagai penutup, Bapak tadi sudah memberikan tugas. Dan pelajaran yang akan datang yaitu bab 4 yang judulnya norma dalam lingkungan kita atau norma agama dan norma yang lainnya, yaitu peraturan pemerintah, peraturan agama, dan hukuman untuk yang berbuat salah. Demikian pelajaran hari ini kita cukupkan. Mari kita tutup dengan bacaan bareng-bareng Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.